got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it cry. I got 3 old guys, I'm a block with it. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Jania dari kelas 1D Sistem Informasi, NIM 14022500105. Di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi akuntansi dari kelompok 1. Latar belakang sistem informasi akuntansi. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang akuntansi. Aktivitas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini banyak beralih menggunakan sistem berbasis komputer. Selanjutnya, pengertian sistem informasi akuntansi merupakan integrasi antara teknologi informasi dengan proses akuntansi yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan secara terstruktur dan akurat. Sistem informasi akuntansi tujuannya yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, mengotomatisasi pencatatan dan pemrosesan transaksi keuangan, mengurangi keterlibatan manual yang mempercepat alur kerja dan meminimalkan kesalahan manusia. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan akurasi informasi. Kontrol internal yang terstruktur dan otomatisasi mengurangi kemungkinan kesalahan data keuangan. Ini menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan akurat. Yang keempat, menjamin keamanan data keuangan, menerapkan pengendalian internal dan mekanisme keamanan untuk melindungi data keuangan yang sensitif dari akses tidak sah, penipuan, atau kehilangan data. Yang kelima, memastikan kepatuhan regulasi, membantu organisasi mematuhi berbagai peraturan, standar akuntansi seperti SAK, dan undang-undang yang berlaku. Fungsinya, yang pertama, pencatatan transaksi keuangan. Fungsi ini merupakan inti dari sistem akuntansi, di mana setiap aktivitas ekonomi perusahaan seperti pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas dicatat secara terstruktur, terperinci, dan sistematis dalam jurnal maupun buku besar. Yang kedua, pengolahan data. Data mentah dari pencatatan transaksi diklarifikasikan, dihitung, diringkas, dan diproses. Misalkan, posting ke buku besar penyesuaian menjadi informasi keuangan yang relevan. Yang ketiga, penyajian informasi. Hasil olahan data disajikan dalam bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas yang mudah dipahami oleh manajemen internal maupun pihak luar seperti investor dan kreditor. Yang keempat, pengolahan persediaan. Sistem mencatat keluar masuknya barang persediaan, memantau tingkat stok, dan menilai persediaannya. Yang kelima, pengendalian internal. Fungsi ini mencakup prosedur keamanan untuk melindungi aset, mencegah kecurangan, fraud, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan, dan menjamin keakuratan data. Komponen-komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, komponen input, masukan. Input dalam sistem informasi akuntansi adalah data mentah yang berasal dari transaksi bisnis atau kejadian keuangan. Komponen ini mencakup dokumen sumber dan formulir yang menangkap informasi sebelum diproses. Contohnya, faktur penjualan, faktur pembelian, slip gaji, bukti kas, masuk atau keluar, dan formulir pemesanan pelanggan. Yang kedua, komponen model pemrosesan. Model atau blok pemrosesan adalah prosedur yang digunakan untuk mengubah data input mentah menjadi informasi keuangan yang berguna.
Ini mencakup aturan akuntansi, prosedur operasional, standar, dan logika pemrosesan. Contohnya, prosedur jurnal, buku besar, penyesuaian akhir periode, perhitungan depresiasi, dan penggabungan data penjualan. Yang ketiga, komponen output, keluaran. Output adalah hasil akhir dari pemrosesan data yang disajikan dalam bentuk informasi, laporan, atau dokumen yang berguna bagi pengguna, baik internal maupun eksternal, untuk pengambilan keputusan. Contohnya, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan piutang, dan laporan pajak. Yang keempat, komponen teknologi. Teknologi mencakup perangkat keras seperti hardware, perangkat lunak, software, yang di infrastruktur jaringan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Teknologi membuat proses akuntansi menjadi lebih cepat dan akurat. Contohnya komputer, server, perangkat jaringan, dan software akuntansi. Yang kelima, komponen basis data. Basis data adalah tempat penyimpanan terpusat untuk semua data keuangan dan operasional perusahaan. Ini mencakup file, dokumen, dan berbasis data relasional dan terorganisasi, aman, dan mudah diakses. Contohnya, master file pelanggan, daftar inventaris, buku besar, journal ledger, dan basis data riwayat transaksi. Yang keenam, komponen kontrol atau pengendalian. Kontrol internal adalah metode dan prosedur yang diterapkan untuk melindungi aset perusahaan, memastikan akuransi data, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Contohnya, password pengguna, pemisahan tugas, otorisasi transaksi, audit sistem, atau inspeksi data. Manfaat sistem informasi akuntansi. Yang pertama, peningkatan akuransi data. Sistem informasi akuntansi mengotomatisasikan pencatatan transaksi, meminimalkan kesalahan manusia, sehingga menghasilkan data keuangan yang lebih akurat dan tepat diandalkan. Yang kedua, efisiensi operasional yang lebih baik. Otomatisasi tugas-tugas akuntansi rutin seperti entry data dan pelaporan, mempercepat alur kerja, dan membebaskan staf untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi keuangan yang tepat waktu dan relevan kepada manajemen, memungkinkan mereka membuat keputusan bisnis yang lebih terinformasi dan efektif. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik mencakup kontrol internal dan fitur keamanan untuk melindungi data keuangan sensitif dari akses tidak sah, kehilangan, atau perusakan. Yang kelima, kemudahan akses informasi. Data terpusat dalam sistem informasi memudahkan pengguna yang berwenang untuk mengakses informasi yang dibutuhkan kapan saja dan di mana saja, meningkatkan kolaborasi dan responsivitas. Yang keenam, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pencatatan yang sistematis dan jejak audit yang jelas, sistem informasi akuntansi meningkatkan transparansi operasional keuangan dan memastikan akuntabilitas di seluruh organisasi. Yang ketujuh, menekan biaya operasional melalui efisiensi dan otomatisasi. Sistem informasi akuntansi membantu mengurangi biaya yang terkait dengan tenaga kerja manual, bahan habis pakai, misalnya kertas, dan potensi kesalahan yang mahal. Langkah-langkah implementasi sistem informasi akuntansi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Ini adalah tahap awal untuk mengidentifikasi masalah pada sistem yang berjalan saat ini dan kebutuhan spesifik perusahaan. Yang kedua, pemeliharaan sistem. Berdasarkan hasil analisis perusahaan, memilih solusi perangkat lunak seperti software akuntansi yang paling sesuai, baik itu off the shelf, langsung beli, atau langganan.
atau custom dibuat khusus. Yang ketiga, perencanaan yang teliti. Implementasi sistem baru membutuhkan rencana proyek yang matang untuk menghindari kegagalan atau keterlambatan implementasi. Menyesuaikan jadwal implementasi, menerapkan tim proyek internal dan konsultan, menyiapkan infrastruktur teknis seperti hardware atau jaringan, dan melakukan konversi data lama ke format baru. Yang keempat, implementasi bertahap. Penerapan sistem tidak disarankan dilakukan sekaligus Big Bang karena resiko tinggi, melainkan bertahap atau sejajar. Yang kelima, pelatihan karyawan. Keberhasilan sistem baru bergantung pada pengguna. Pelatihan bertujuan untuk memastikan staf akuntansi dan operasional memahami cara kerja sistem baru. Yang keenam, evaluasi dan monitoring. Sistem berjalan perlu dilakukan pengawasan dan penilaian kinerja sistem secara berakal untuk memastikan sistem mencapai tujuannya. Contoh implementasi sistem informasi akuntansi pada PT Telkomsel. PT Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi tertinggi yang terintegrasi, seringkali melibatkan enterprise ration planning atau ERP seperti SAP untuk mengelola volume transaksi yang sangat besar setiap harinya. Tantangan dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Implementasi sistem informasi akuntansi terutama di perusahaan berskala besar seperti Telkomsel menghadapi berbagai tantangan signifikan. Yang pertama, biaya implementasinya tinggi. Membangun sistem informasi akuntansi memerlukan inventaris besar. Untuk perangkat lunak seperti software, perangkat keras seperti hardware, biaya konsultasi dan pelatihan karyawan. Yang kedua, resistensi dari karyawan. Adanya keengganan karyawan untuk mengubah pola kerja manual atau lama ke sistem baru yang berbasis komputer karena merasa nyaman dengan cara lama atau tidak mampu mengoperasikan sistem. Yang ketiga, kompleksitas integrasi sistem. Menghubungkan sistem informasi akuntansi baru dengan sistem warisan yang sudah ada sebelumnya seringkali rumit dan memerlukan penyesuaian teknis yang mendalam. Yang keempat, kesesuaian dan kebutuhan bisnis. Sistem yang dibeli seringkali memerlukan kustomisasi agar sesuai dengan proses bisnis unik perusahaan. Jika tidak sesuai, sistem justru memperlambat operasionalnya. Yang kelima, keamanan informasi. Resiko kebocoran data keuangan dan serangan siber meningkat seiringnya dengan terhubungnya sistem ke internet, menuntut perlindungan keamanan data yang sangat ketat. Yang keenam, kebutuhan peningkatan keterampilan SDM. Diperlukan pelatihan intensif bagi staf akuntansi untuk menguasai teknologi baru agar sistem dapat berjalan optimal dan menghasilkan laporan yang akurat. Peran sistem informasi akuntansi di era digital. Yang pertama, transformasi digital dalam akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah pusat dari transformasi digital akuntansi. Sistem ini mengotomatisasikan proses manual seperti pencatatan dan pelaporan, menjadikannya lebih cepat dan efisiensi. Hal ini memungkinkan akuntan untuk fokus pada analisis dan tugas bernilai tambahan yang membutuhkan pemikiran kritis. Yang kedua, integrasi dengan teknologi emerging. Sistem informasi akuntansi modern terintegrasi dengan teknologi baru seperti cloud computing, kecerdasan buatan AI, analitik big data, dan kompleksin. Integrasi ini memungkinkan akses data real time,
analisis prediktif, dan peningkatan keamanan data keuangan. Yang ketiga, peningkatan daya saing perusahaan dengan menyediakan informasi yang lebih cepat dan akurat. Sistem informasi akuntansi membantu perusahaan memproses perusahaan pasar dengan tangkas. Efisiensi operasional yang dihasilkan dari otomatisasi juga mengurangi biaya, memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan strategis. Sistem informasi akuntansi mengubah data mentah menjadi informasi keuangan yang relevan dengan tepat waktu. Laporan dan analisis update ini sangat penting bagi manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan strategis. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan gamification. Digitalisasi sistem informasi akuntansi meningkatkan transparansi keuangan dengan menyediakan jejak audit yang jelas dan data yang mudah diverifikasi. Hal ini memperkuat gamification perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta membangun kepercayaan dan pemangkauan kepentingan. Inovasi dan pengembangan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi terus berevolusi. Inovasi berfokus pada peningkatan kemampuan sistem untuk menangani data yang lebih kompleks, mengotomatiskan audit, dan menyediakan wawasan yang lebih mendalam, memastikan sistem tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Jadi kesimpulannya, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengolah data keuangan menjadi informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, dan kelancaran operasional organisasi. Baik, presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir materi. Semoga materi kali ini bermanfaat, dan maaf jika ada kesalahan kata pada penjelasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.